Muhammad ini meskipun mereka menentang dakwah Rasulullah, bagaimanapun Muhammad ini masih kerabatku. Mungkin kurang lebih seperti itu di benak mereka. Nah, kemudian dua saudara ini, Utbah dan Syaibah, kemudian menyuruh budaknya yang tadi Adas untuk menghidangkan beberapa tangkai anggur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesampainya di hadapan Rasulullah dan dipersilahkan, kemudian ketika Rasulullah hendak mengambil tangkai anggur tadi, nah Rasulullah membaca basmalah. Nah, ketika Adas mendengar Rasulullah membaca basmalah, kemudian Adas heran, dan Adas bertanya kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah bahwa apa yang kau ucapkan barusan sama sekali tidak pernah aku dengar dari mulut atau dari lisan penduduk Taif. Kemudian Rasulullah mengatakan, dari mana kau berasal dan apa agamamu? Tanya Rasulullah kepada Adas. Kemudian Adas menjawab, agamaku Nasrani dan saya berasal dari sebuah daerah namanya Nainawa. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah, ternyata engkau berasal dari saudaraku Yunus bin Matta. Nah, ketika mendengar nama Yunus bin Matta, nah kemudian Adas semakin tertarik, kemudian terus berbincang dengan Rasulullah, kemudian juga didakwah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu, setelah selesai didakwah oleh Rasulullah, kemudian Adas mencium kaki Rasulullah, mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian ini ternyata dilihat oleh majikan Adas, yaitu Utbah dan Syaibah, dan kemudian Adas dipanggil oleh majikannya, dan oleh majikannya dikatakan, jangan sampai kau terbawa arahan atau dakwah dari orang tadi, kata majikannya. Nah, kemudian si Adas ini berkata, nah tidaklah orang tadi atau Rasulullah SAW melainkan seorang utusan, karena apa yang beliau sampaikan tadi tidak akan diketahui kecuali oleh seorang utusan. Nah, Bapak Ibu, Utbah yang tidak menemui Rasulullah juga, akan tetapi Rasulullah lebih mengutamakan dua orang Quraisy ini, karena Rasulullah berharap besar agar orang Quraisy ini, kerabat jauh Rasulullah, bisa masuk Islam, sehingga orang-orang Quraisy yang lain bisa juga ikut masuk dalam agama Islam. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegur. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu juz amma surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, nah yang dimaksud orang buta pada saat itu adalah Ibnu Ummi Maktum, dan dua orang yang menemui Rasulullah bersaudara namanya Utbah dan Syaibah. Dan Utbah dan Syaibah ini, Bapak Ibu, gugur dalam perang Badar. Yang kemudian putrinya namanya Hindun ingin membalas dendam. Nah, kisahnya insya Allah nanti kita ceritakan saat kita ziarah di kota Madinatul Munawwarah. Nah, ada kisah menarik juga Bapak Ibu, saya lupa namanya, tapi kerabat dari Utbah dan Syaibah. Nah, ada seseorang kerabat dari Utbah dan Syaibah sudah siap untuk memeluk agama Islam, sudah sudah meninggalkan minuman khamr dan kemaksiatan lain, sudah siap memeluk agama Islam. Nah, akan tetapi karena dua kerabatnya ini, Utbah dan Syaibah, gugur di tangan kaum muslimin pada perang Badar, sehingga kerabatnya ini gagal mengurungkan niatnya untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi dakwah Rasulullah SAW di kota Taif, Bapak Ibu, hanya satu orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW, itu pun bukan penduduk asli, yaitu yang tadi namanya Adas, seorang budak yang berasal dari Irak. Nah, kemudian dibangunlah masjid untuk mengenang kejadian tersebut, dan masjidnya dinamai Masjid Adas. Saya potong dulu. Sebentar lagi sebelum kita sampai di restoran Hinda, dan ini kota Taif, jantung kota Taif, dan sebelah kanan ini pasar kota Taif untuk keperluan orang Taif dan pendatang. Jadi kalau Bapak Ibu naik taksi dari Mekah, dituruninnya di sini di Taif.
Jadi Bapak Ibu siap-siap, sebentar lagi untuk persiapan pawai nanti malam bendera-bendera sudah siap. Ustadz Sirul, tolong kamera dipersiapkan. Jadi sebelum Ustadz Sirul turun, Bapak Ibu duduk dulu di bis. Insya Allah akan kita videokan buat kenang-kenangan. Ustadz Sirul di sini dulu. Nah, itu bangunan yang ada di depan Bapak Ibu. Itu dulu saya pernah bekerja di sana. Dari mulai housekeeping, terus supervisor, dan akhirnya asisten manajer dan balik jadi tukang travel. Travel yang pertama saya geluti ya ialah Abitur atau Al-Furqan Bina Ilahi, dan sekarang alhamdulillah sudah nambah lagi travelnya Habibi Group. Jadi kalau orang lain nambah cabang, kalau di Al-Furqan nambah travel lagi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa nambah cabang di mana-mana. Dan saya juga ada 2 travel lagi yang diurus. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di restoran. Bapak Ibu nanti jangan turun dulu. Nah, kita sudah disambut sama kamera juga di depan. Salah satu perkumpulan daripada sahabat-sahabat senior, maka Sayyidina Umar ini dicemooh oleh sahabat-sahabat senior tersebut. Apa kata sahabat senior? Wahai Umar, saya di rumah juga mempunyai anak kecil, akan tetapi kami tidak membawanya ke perkumpulan orang-orang dewasa seperti ini, kata sahabat-sahabat senior. Kami potong terlebih dahulu. Di sebelah kiri kita ini Bapak Ibu, di balik daripada bangunan yang barusan kita berdoa, itu merupakan bekas daripada tempat Abdullah bin Abbas mengajar di zaman dulu. Sekarang tinggal puing-puingnya saja, karena memang di tempat ini dahulu Abdullah bin Abbas pernah mengajar. Kemudian juga Abdullah bin Abbas ini berwasiat agar ketika beliau ini meninggal tidak dikuburkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Abbas ini merasa dirinya tidak pantas ketika dikuburkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bersama, orang yang meninggal di kota Mekah dan di kota Madinah, selama di dalam hatinya ada iman kepada Allah, maka orang tersebut mendapatkan jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Abdullah bin Abbas ini malah berwasiat, ketika aku nanti meninggal jangan dikuburkan di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Beliau ini meminta untuk dikuburkan di kota Taif. Seperti halnya yang sudah kita saksikan, kuburan daripada Abdullah bin Abbas ini banyak dikunjungi oleh jutaan manusia, termasuk dari Indonesia seperti itu. Untuk apa tujuannya? Yaitu mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranama Allah, beranama Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita sudah mengunjungi beberapa tempat yang memang sudah dijadwalkan oleh pihak travel, karena memang salah satu tujuan kita datang ke kota Taif ini selain untuk menapaktilasi daripada perjalanan Rasulullah, tentunya kita ini juga bertamasya dengan salah satu caranya naik kereta gantung.
Walaupun sebetulnya ada cara yang gratis untuk naik kereta gantung tersebut, bergelantungan di atas. Masya Allah, gratis. Kemudian juga kita sudah berkunjung ke salah satu pabrik parfum yang ada di kota Taif, yang mana salah satu pemasukan terbesarnya penduduk kota Taif itu salah satunya selain dari buah, itu salah satunya berasal dari parfum. Dan kita sudah menyaksikan, mohon maaf, ketika hendak mau tidur dengan suami itu sangat dianjurkan seperti itu, bahkan disunahkan. Cuman parfum yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau untuk laki-laki adalah parfum yang warnanya ini tidak terlalu mencolok, akan tetapi baunya ini semerbak. Kemudian parfum yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau untuk perempuan adalah parfum yang warnanya mencolok, akan tetapi baunya ini tidak terlalu wangi seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau laki-laki berjumpa dengan perempuan terlalu wangi baunya, Bapak Ibu dan rahmati Allah, maka otaknya ini langsung menjadi error, langsung putus urat saraf di kepalanya ini, sehingga bergejolak hatinya, timbullah kata-kata yang namanya kata gombal. Bagaimana kata-katanya? Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan namamu di dalam doaku sementara engkau adalah surgaku, katanya. Meratama Allah, meratama Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya insyaallah kita akan menapaktilasi salah satu tempat yang menjadi tempatnya orang pertama kali yang beriman kepada Rasulullah ketika Rasulullah ini berdakwah mengajak pembesar-pembesar kota Taif untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seperti halnya yang sudah dikupas tuntas oleh Ustaz Rafiq tadi, ialah satu orang yang bernama Abdas. Siapa namanya? Abdas. Ada Abdullah bin Abbas, ada yang namanya Abdas. Yang mana Abdas ini merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah ketika penduduk kota Taif semuanya ini mendustakan Rasulullah, Bapak Ibu. Kemudian disebut dengan Masjid Al-Qontoriyah. Kenapa disebut dengan Masjid Ali? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan Sayyidina Ali pernah melaksanakan sholat di tempat tersebut, kemudian mengumandangkan adzan pertama kali di kota Taif. Memang banyak versinya sih, karena sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rafiq, kalau sejarah itu hampir sama dengan ilmu fikih, banyak versinya juga. Beratama Allah, beratama Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya insyaallah kita akan menapaktilasi daripada tempat yang menjadi sandaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini beristirahat di salah satu batu yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Kuk atau Masjid Siku, di mana ketika Rasulullah ini disakiti luar biasa di kota Taif, maka Rasulullah ini beristirahat di sebelah kanan kita ini, Bapak Ibu. Karena di tempat inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat, kemudian beliau ini mengadah ke atas langit, berdoa kepada Allah dalam keadaan pilu yang sangat luar biasa, dalam keadaan sedih yang sangat luar biasa. Kemudian ketika Rasulullah ini beristirahat di tempat yang berada di sebelah kanan kita ini, Bapak Ibu dan rahmati Allah, maka orang-orang Taif tidak patah semangat untuk menyakiti Rasulullah. Maka kita bisa perhatikan batu yang ada di atas, batu yang paling gede kelihatan, bahwasanya dalam sebuah riwayat dikatakan itulah batu yang tadinya mau digulingkan kepada Rasulullah oleh ya Jibril, jangan engkau lakukan ya Jibril, asallahu ayyukhrij bihi min aslabihim. Bahkan aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir nanti di akhir zaman manusia-manusia terbaik yang nantinya tidak akan pernah menyekutukan Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya kesabaran Rasulullah, Bapak Ibu dan rahmati Allah. Karena memang Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil min ba'd Bapak Ibu dan rahmati Allah. Maka di setiap harinya